Film Tale of Tales. Awal film diperlihatkan sekelompok sirkus yang akan menghibur di suatu kerajaan yang bernama Longtralis. Sekelompok sirkus tersebut sengaja didatangkan ke istana oleh raja dan bertujuan untuk menghibur istrinya ratu dari raja tersebut. Satu persatu sekelompok sirkus mempertunjukkan keahliannya di depan raja dan ratu. Namun tampaknya sang ratu tidak bisa tersenyum dengan pertunjukan sirkus tersebut karena ia memiliki sebuah penyakit langka yang membuat sang ratu mandul dan tak bisa melahirkan seorang anak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh sang raja untuk ratunya, namun sayang semuanya gagal. Hingga suatu ketika, seseorang yang misterius datang ke istana kerajaan tersebut, mengatakan bahwa ia bisa membuat sang ratu melahirkan seorang anak. Ia juga mengatakan bahwa mewujudkan keinginan ratu tersebut harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syaratnya yaitu yang pertama, mereka harus membunuh hewan monster di laut. Dan kemudian syarat kedua, mereka harus mengambil jantung dari hewan monster tersebut. Dan syarat yang terakhir, memasak jantung tersebut sendirian dan dimasak oleh seorang perawan. Di saat semuanya syarat sudah terpenuhi, sang ratu harus segera memakan jantung monster tersebut dan ia pun akan langsung hamil di saat itu juga. Singkat cerita, sang raja dengan menggunakan pakaian alat selam, ia mulai mencari keberadaan monster laut yang dikatakan oleh orang misterius tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sang raja menemukan monster laut itu. Ia langsung menyerang hewan monster laut tersebut hingga berhasil membunuhnya. Namun sang raja mendapatkan luka cukup parah karena serangan monster laut tersebut. Singkat cerita, setelah sang raja membawa monster laut itu ke daratan dan sang raja akhirnya meninggal dunia. Sementara sang ratu pergi menuju istana sambil membawa jantung dari monster laut itu agar bisa menyelesaikan syarat yang terakhir. Sesampainya di istana, sang ratu memanggil salah satu pelayan kerajaan yang masih perawan. Kemudian sang ratu menyuruh memasak jantung monster itu sendirian. Namun sesaat si pelayan menunggu jantung tersebut matang, ia tak sengaja menghirup asap sehingga ia pun langsung hamil seketika. Setelah itu ketika sang ratu selesai memakan jantung monster itu, ketika itu juga langsung hamil. Dan pada akhirnya sang ratu melahirkan seorang anak bersamaan dengan si pelayan itu, juga melahirkan seorang anak. Singkat cerita, sudah 16 tahun telah berlalu. Kini kedua anak tersebut telah tumbuh menjadi seorang remaja bernama Elias dan juga Zona. Namun meski mereka berasal dari ibu yang berbeda, mereka berdua memiliki wajah yang serupa. Layaknya dua anak kembar identik, bahkan mereka sama-sama memiliki rambut berwarna putih, serta memiliki hobi yang sama yaitu pergi ke tempat di mana sang raja berhasil membunuh monster tersebut. Suatu hari mereka sedang bermain bersama, tiba-tiba Zona mengajak Elias untuk pergi ke hutan. Namun sang ratu yang mengetahui hal itu sangatlah marah, sehingga terpaksa mengusir si pelayan bersama anaknya yang bernama Zona dari istana. Mengetahui bahwa sang ratu telah mengusir sahabatnya, Elias berusaha membujuk agar sang ratu mau membiarkan Zona tetap tinggal bersama mereka. Akan tetapi sang ratu menolak keinginan Elias putranya. Beberapa hari kemudian ketika sang ratu sedang dirias, ia memanggil anaknya Elias untuk memasang anting-anting padanya. Tetapi tak lama disadari ternyata itu bukanlah Elias, melainkan Zona datang secara diam-diam untuk bertemu dengan sahabatnya. Setelah kejadian itu, Zona dan Elias berencana untuk saling bertukar tempat agar mereka bisa saling merasakan kehidupan satu sama lain. Akan tetapi rencana mereka sia-sia karena sang ratu ternyata telah menyadari rencana mereka. Ketika Zona hendak keluar dari istana, tiba-tiba sang ratu datang dan langsung menyusulnya dari belakang. Namun beruntungnya Zona berhasil keluar dari sana. Zona yang tak ingin terlibat masalah dengan sang ratu, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari kerajaan tersebut. Namun ia tak ingin Elias khawatir padanya. Zona menusukkan pisau ke arah pohon hingga muncul sebuah mata air. Kemudian ia mengatakan jika air itu tetap bersih, maka tandanya ia sedang baik-baik saja. Dan sebaliknya, jika air berubah menjadi keruh, maka itu tandanya ia sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari Elias selalu mengecek kondisi mata air tersebut. Suatu ketika entah mengapa, tiba-tiba air tersebut berubah menjadi keruh, hingga ia langsung bergegas pergi tanpa memberitahu ibunya terlebih dahulu. Your Majesty, I have looked everywhere. I can't find. Ketika ia tiba di sebuah desa,
Orang-orang di sana mengira bahwa dirinya adalah Jonah. Mereka terlihat sangat gembira karena sudah 5 hari ia tak kunjung kembali dari hutan. Di sisi lain sang ratu yang menyadari bahwa putranya menghilang. Sang ratu meminta si penyihir untuk membawa Elias kembali ke istana. Si penyihir tersebut adalah orang misterius di awal tadi. Cerita berlanjut, namun si penyihir itu meminta pengorbanan agar ia bisa mengabulkan permintaan sang ratu. Dan sementara itu Elias berhasil menemukan Jonah. Ternyata selama ini Jonah terjebak di dalam lubang. Ketika Elias mencoba membantu Jonah, tiba-tiba muncul monster yang berbentuk burung dan langsung menyerang mereka berdua. Elias berusaha melawan si monster itu dan hingga akhirnya ia berhasil menusuk monster tersebut. Tanpa disadari monster tersebut adalah sang ratu yang telah diubah oleh si penyihir agar ia bisa membunuh Jonah serta membawa Elias kembali ke istana kerajaan. Setelah itu memastikan bahwa baik-baik saja, Elias memutuskan untuk segera kembali ke istana kerajaan tanpa mengetahui bahwa ternyata ibunya kini telah berubah menjadi monster dan meninggal dunia. Scene berpindah ke kerajaan Strongscliff, di mana sang raja yang tampan dan juga kaya raya. Setiap harinya raja tersebut selalu bersenang-senang serta menghambur-hamburkan uang demi kepuasannya sendiri. Suatu hari di istananya, ia tak sengaja mendengar suara nyanyian yang sangat indah dari seorang wanita. Who sings with... Raja tersebut merasa penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Kemudian sang raja tersebut menyuruh seorang pelayan untuk memberikan beberapa mutiara kepadanya. Tanpa disadari ternyata wanita bersuara indah itu bukanlah seorang wanita muda, melainkan kakak beradik yang bernama Dora dan Emma, yang kini sudah menjadi nenek-nenek. Adiknya yang bernama Emma mengatakan bahwa mereka harus mengembalikan mutiara yang telah diberikan raja kepada mereka. Namun kakaknya yang bernama Dora justru mengatakan bahwa mutiara tersebut kini telah menjadi miliknya. Malamnya saat mereka hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara dari sang raja yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan wanita si pemilik suara merdu itu. Karena sejak pertama kali mendengar nyanyiannya, sang raja pun selalu teringat dengan sosok wanita yang bersuara merdu itu. Sehingga sang raja rela memberikan apa saja, asalkan ia bisa bertemu dengan wanita tersebut. Namun Dora dan Emma tak ingin sang raja tahu bahwa mereka berdua seorang wanita tua. Dora mengatakan bahwa ia akan menunjukkan jarinya yang indah, asalkan sang raja mau menunggu selama 1 minggu. Tak ingin mengecewakan sang raja, setiap hari Dora selalu melakukan percobaan, berharap ia bisa berubah jarinya yang keriput menjadi mulus. Akan tetapi malah membuat jarinya berubah menjadi jauh lebih keriput dari yang sebelumnya. Di sisi lain Emma yang selalu memasukkan jarinya ke dalam mulut, justru membuatnya jarinya berubah menjadi mulus, layaknya jari seorang wanita muda. Singkat cerita, sang raja tiba sesuai dengan yang dikatakan Dora waktu itu. Kemudian Dora langsung menunjukkan jari Emma kepada sang raja. Namun sang raja kembali meminta agar pemilik jari itu datang ke istana miliknya. Mendengarkan hal itu, Dora mengatakan kepada sang raja bahwa ia bersedia datang ke istana dan menemani sang raja saat malam nanti, asalkan sang raja mau mematikan lampu yang ada di istana. Dan setelah itu sang raja menyetujui keinginan Dora. Dora meminta Emma untuk mengelem seluruh kulitnya yang sudah keriput agar ia terlihat seperti seorang wanita muda. Singkat cerita, malamnya Dora datang dengan menggunakan sebuah kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian ia langsung masuk ke dalam kamar raja tersebut. Tetapi tanpa disadari ketika Dora sedang tidur, sang raja penasaran mencoba melihat wajah Dora. Terkejutlah sang raja setelah tahu bahwa Dora adalah seorang wanita tua, dan sang raja langsung menyuruh para penjaga untuk mengusir dan melemparkan Dora dari tempat tersebut. Untungnya Dora berhasil selamat dari kejadian itu. Saat itu ia mencoba melepaskan diri dan tiba-tiba seorang penyihir datang kepadanya. Kemudian penyihir itu mengubah Dora menjadi seorang gadis muda yang sangat cantik dengan rambut panjang berwarna merah.
Setelah itu ketika sang raja berburu di hutan, ia tak sengaja melihat Dora yang kini berubah menjadi wanita cantik, sehingga membuat sang raja jatuh cinta pada pandangan pertama. Keesokan harinya salah satu pegawai kerajaan datang menemui Emma untuk memberikan sebuah gaun serta beberapa perhiasan kepadanya, karena Emma diundang ke acara pernikahan sang raja yang akan diadakan beberapa hari lagi. Singkat cerita, hari pernikahan sang raja pun tiba. Emma sempat dikejutkan dengan sosok kakaknya yang kini berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Awalnya Dora berniat mengajak Emma untuk tinggal di dalam istana. Akan tetapi karena ia takut ketahuan oleh sang raja, ia mengatakan kepada Emma bahwa ia akan mencarikan tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya. Meskipun begitu, Emma masih saja tak ingin pergi, dan bahkan ia juga bertanya bagaimana Dora bisa berubah menjadi cantik. Pada akhirnya Dora mengatakan bahwa ia menemukan dirinya sendiri telah dikuliti di dalam hutan. Pada saat itu juga sang raja mengetahui keberadaan Emma. Ia langsung menyuruh para pegawai untuk mengusirnya. Sang raja trauma melihat wanita tua karena ia pernah mengalami tidur bersama wanita itu bersama dirinya. Out of my sight! No. Emma yang merasa sedih kemudian berniat mencari tukang cukur yang mau menguliti dirinya agar ia bisa berubah menjadi wanita cantik seperti kakaknya. Lalu ia mendatangi dan bertanya kepada beberapa tukang cukur, dan hingga ia menemukan seseorang yang mau menuruti keinginan Emma dengan imbalan sebuah kalung mutiara pemberian Dora. Kemudian tukang cukur tersebut membawa Emma menuju ke sebuah hutan yang sepi agar tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dan setelah itu ia mulai melakukan seperti apa yang telah diinginkan oleh Emma sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Emma akhirnya kembali menuju kerajaan, tetapi bukanlah menjadi cantik, justru kembali dengan tubuh yang sangat hancur. Dan tak lama kemudian akhirnya Emma pun meninggal dunia. Scene kemudian beralih ke kerajaan yang bernama High Hills, ketika seorang putri cantik bernama Violet sedang menyanyikan lagu untuk hibur ayahnya. Myself for my father, to whom I la 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 la. Namun entah kenapa sang raja justru sibuk dengan sendirinya dengan seekor kutu yang terus-menerus hinggap di tangannya. La 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 la. Awalnya sang raja sempat kesal, tetapi setelah ia menyadari bahwa ia bisa menjinakkan kutu tersebut, akhirnya sang raja memutuskan memelihara kutu itu. Bahkan ia menyiapkan sebuah kandang agar kutu tersebut bisa beristirahat di sana. Selama berbulan-bulan sang raja selalu merawat kutu itu dengan baik. Tanpa disadari kutu tersebut kini telah tumbuh menjadi sangat besar. Suatu hari entah mengapa kutu tersebut tiba-tiba jatuh sakit, sehingga sang raja mencoba memanggilkan seseorang dokter. Namun hal itu sia-sia karena kutu tersebut akhirnya meninggal dunia. Unfortunately. Keesokan harinya, saat Violet sedang mencoba beberapa pakaian, sang raja tiba-tiba sambil mengatakan bahwa ia akan mencarikan suami untuk putrinya Violet. Mendengarkan perkataan ayahnya membuat Violet merasa sangat senang. Tetapi saat Violet meminta untuk mencari pasangannya sendiri, sang raja justru malah mengatakan bahwa ialah yang akan mencarikan calon suami untuk putrinya itu dengan cara mengadakan sebuah sayembara. Singkat cerita, saat sayembaranya dimulai, sang raja menaruh selembar kulit yang tak lain kulit kutu peliharaannya. Kemudian ia mengatakan pada semua orang bahwa siapapun yang bisa menebak kulit hewan apakah itu, maka ia boleh menikahi sang putri dan melanjutkan tahta kerajaannya. Kemudian beberapa orang menebak nama hewan tersebut. Bahkan ada salah satu seorang yang terkenal jenius di antara para bangsawan juga mengikuti sayembara tersebut. Namun mereka semua gagal. Giant manatee. No. Karena selama ini tidak ada kutu yang hidup hingga sebesar kuda Nil itu. Tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang pria bertubuh besar tidak layaknya manusia pada umumnya. Setelah pria tersebut mencium bau kulit itu,
Lalu ia menjawab bahwa kulit itu merupakan kulit dari seekor kutu. Melihat hal itu, Violet merasa sangat kecewa dan mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari atas istana karena ia tidak ingin dinikahi oleh seseorang monster itu. Namun pada akhirnya ia tidak jadi melompat dan memutuskan untuk menuruti perkataan ayahnya itu. Setelah itu pria besar tersebut langsung membawa Violet menuju tempat tinggalnya yang berada di gunung. Sementara itu Violet hanya bisa menangis setiap hari dan meratapi nasib buruknya itu. Suatu hari ketika pria besar itu pergi berburu, tiba-tiba Violet melihat seorang wanita berada di pinggir tebing. Kemudian ia mencoba meminta pertolongan kepadanya, karena ia sudah tidak tahan lagi tinggal di atas gunung bersama pria besar tersebut. Setelah mendengarkan cerita Violet, wanita tersebut mengatakan bahwa besok ia akan kembali lagi sambil membawa beberapa keluarganya agar bisa menyelamatkan Violet dari sana. Keesokan harinya, saat pria besar tersebut menyadari bahwa Violet hendak kabur, ia berusaha mengejar mereka dengan cara menyeberangi tali tersebut. Tetapi untungnya mereka berhasil memotong talinya hingga membuat pria tersebut jatuh ke dalam jurang. Namun tak lama kemudian pria besar itu berhasil selamat, langsung membantai semua orang hingga hanya menyisakan Violet bersama ibu dan salah satu putranya. Mereka yang mencoba bersembunyi dari kejaran si pria besar tersebut. Namun ketika mereka menyadari mereka tak akan bisa kabur, si anak bersama ibunya berusaha melawan pria tersebut. Akan tetapi semua itu sia-sia karena pria besar tersebut ternyata sangatlah kuat. Setelah itu saat pria besar tersebut hendak membawa Violet ke dalam gunung, Violet langsung mengeluarkan pisau yang sempat diambil ketika saat mereka masih di dalam kereta kuda. Dan pada akhirnya Violet berhasil membunuh pria besar tersebut. Singkat cerita, Violet kembali ke kerajaan sambil membawa kepala pria besar tersebut. Kemudian ia mengatakan kepada semua orang yang berada di istana, apakah monster ini merupakan suami yang pantas bagi dirinya. Sang raja hanya bisa tertunduk lemas sambil menyesali seluruh perbuatannya itu. Di akhir film, saat Violet sedang menjalani upacara penobatan sebagai ratu baru yang menggantikan ayahnya, terlihat bahwa Elias yang kini telah menjadi raja juga ikut menghadiri acara tersebut. Bahkan raja dari kerajaan Stormclave juga hadir bersama istrinya yaitu Dora. Tanpa disadari ternyata sihir yang diberikan penyihir dari hutan itu tak bisa bertahan lama, sehingga tubuh Dora kini mulai berubah menjadi wanita tua lagi. Dan pada akhirnya Dora memutuskan pergi meninggalkan sang raja. Dan film pun selesai. Silahkan tulis komentar di kolom komentarnya guys. Dan terima kasih sudah menonton. Oke, next video dan sampai jumpa. Bye bye.